pemirsa. Apa kabar? Apa Kembali kabar? Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita bersama saya Ariadna Budianto. Dan saya Stella Nau. Ya. Kali ini kita berada di kawasan Black dan Alien. Black dan Apa Alley. yang menarik dari kawasan ini, Nak? Ini menarik karena ini adalah pemukiman gang khas Washington DC. Oh, jadi kalau pemirsa sering lihat kayak perumahan gang-gang di Jakarta, ini di DC bentuknya Di DC seperti bentuknya ini seperti ya. ini pemirsa. Ini memang sudah mulai berkembang ya Ya. sejak tahun 1860-an. Oh, ini udah masa lama. setelah perang saudara, perang sipil di Amerika Serikat, menjadi pemukiman warga keturunan Afrika kulit hitam. Jadi bermigrasi ke sini kemudian menjadi Ya. warga African American ya. Betul. Dan Nah, rata-rata katanya di sini juga warganya adalah warga kelas menengah ke bawah. Betul. Dan mereka juga merupakan kelas orang-orang pekerja. Iya, beberapa dekade lalu kawasan Black dan Alley ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang rawan kriminal, Stel. Tapi rupanya ada upaya peremajaan, yaitu dengan mendirikan beberapa kafe dan juga bisnis-bisnis skala kecil dan menengah di sekitar sini. Dan akhirnya kali ini kawasannya menjadi hipster. Hipster Jadi ya. populer di kalangan anak-anak muda. Oh, jadi Profesional anak-anak muda. yang malam minggu pengen jalan-jalan, salah satunya di Black dan Alley ini. Iya. Nah, bicara tentang membuka usaha kafe atau Betul. bisnis di kawasan yang baru. Ya. Ini ada sosok ya, masih muda, no, masih berumur 16 tahun. pemirsa. Dia sudah punya usaha bisnis bakery ya. Saya penasaran Kue-kue. tuh, Nah, usaha dan upaya dia seperti apa. Kita lihat ya. Bagi Brie, tidak ada yang lebih menyenangkan dan memuaskan dibandingkan bekerja di dapur. I can be in the worst of moods, and once I get started baking, it's just something turns on where I'm just in my whole another world. Karena ia bisa jadi lebih inovatif dan kreatif. I like to compare myself to an artist, of a painter for his canvas, which I'm the baker, so of course my cupcakes and cookies and all my sweet desserts are my canvas. I think I'm going to do something with maybe a banana. Brie belajar masak dari nenek buyutnya saat berusia 5 tahun. Well, I've always tried to help them learn to cook. Selain menyempurnakan resep nenek buyutnya, Brie juga membuat resep sendiri. Begitu senangnya sampai-sampai saat umur 12 tahun ia menyatakan ingin membuka toko kue. She told me to really think about, the sacrifices and the things that I would have to go through. I wasn't going to be just a normal teenager or a normal kid anymore. So she told me to really think about it. I thought it was going to be fly by night, something that she just would get tired of eventually. And once she saw how much work it would be. So my deal was we'll start online. The only way you can start making money is we'll do it online. Penjualan online tadi menghasilkan cukup dana dan sang ibu lalu menjadi mitra bisnis Brie. Mereka menyewa toko dan membuka Brie's Sweet Treats. Charmaine menjaga toko pada siang hari, lalu Brie melanjutkan sepulang sekolah. I guess it's gonna be key lime today. Pemilik pangkas rambut ini adalah pelanggan setia. Ia kagum semangat dan pencapaian remaja ini. I watch her diligence, school, and then here, baking all evening, getting ready for the next day. Menurut Brie, belajar di sekolah sambil menjalankan bisnis mengajarnya untuk mengelola waktu secara lebih baik. It has also taught me hard work and responsibility, and it has also taught me to be more aware of people, and when they come into the store, more friendly, as I can say, it's taught me a lot. Selain tampak lezat dan menarik, pelanggan juga senang karena rasanya tidak terlalu manis. Yang jelas selain karena rasanya, pelanggan selalu kembali karena senang melihat seorang remaja berani meniti bisnis secara mandiri. Dari Echo Kick, Maryland, tim VOA. Dari sini kita akan mengajak pemirsa untuk beralih ke sebuah kota yang bisa dibilang kota industri juga, yaitu Philadelphia, pemirsa. Nah, di sana ada seorang atau pasangan Indonesia yang membuka bisnis yang unik ya, Stel ya. Bisnis laundry, karena Laundry, binatu. jarang kita nemuin orang Indonesia yang punya bisnis laundry. binatu, iya. Seperti apa kita lihat? Bisnis dry clean terutama tentang lokasi. Kalau lokasinya kayak di sini, lokasinya kan ini namanya Society Hill. Harga-harga rumah di sini, pajak sekolah juga mahal. Jadi dry clean itu kayak kebutuhan.
sudah kebutuhan, bukan barang mewah lagi. Perkenalkan, pasangan suami istri Bambang Supriyanto dan Dian Pancarini, pemilik bisnis dry cleaner dan laundry di lokasi Prima, pusat kota Philadelphia. Walaupun usaha bisnis laundry di Amerika dari hulu ke hilir didominasi oleh warga keturunan Korea, namun pasangan asal Surabaya ini mampu bertahan dan telah menjalankan Lee Cleaners selama 5 tahun. Secara kebetulan tahun 2010 dari seorang teman yang memiliki cuma teman kerja, tapi dia tahu tentang usaha dry clean, begitu ada yang menjual bisnis ini. Sebelum memiliki Lee Cleaners, keduanya bekerja di sebuah dry cleaner selama 10 tahun sambil mempelajari seluk-beluk bisnis ini. Pengalaman yang cukup panjang membuat mereka paham akan kiat-kiat utama dalam memperoleh pelanggan. Tapi kita punya moto bahwa kita bisnis dry clean, berarti kita itu membersihkan pakaian orang lain. Jadi pertama itu harus bersih. Nah, itu yang kita pegang. Terus kedua, ini hubungan antar customer sama kita. Bagaimana cara kita memberi servis kepada mereka. Dengan alasan untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada, mereka juga tidak mengganti nama Lee Cleaners yang berasal dari pemilik sebelumnya. Biaya cuci yang dikenakan di Lee Cleaners mulai dari $2 hingga yang paling mahal $250 untuk gaun pengantin. Dari bisnis ini, keduanya memperoleh penghasilan kotor sebesar $250.000 per tahun atau hampir 3,5 miliar rupiah, di mana 30%-nya berasal dari memperbaiki baju. Dalam menjalankan bisnisnya, Bambang dan Dian bekerja bahu-membahu tanpa dibantu karyawan lain. Ini tentunya tidak mudah. Ya, saya berusaha menyeimbangkan antara anak di keluarga sama bisnis, berusaha seimbang. Jadi anak juga keurus, bisnis juga keurus. Nah, itu yang paling susah di sini. Karena keluarga tetaplah yang utama bagi keduanya, rencana memperbesar usaha pun baru akan dilakukan setelah anak-anak mereka besar. Keluarga di nomor satu kan dulu. Iya. Bisnis kan cuma uang buat bayar bill. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Ian Umar, Dian Widyastuti, dan Nia Iman Santoso, VOA. Nah pemirsa, kami masih dari kawasan Blackden Alley di Washington DC. Masih banyak cerita lainnya, jangan Ya. kemana-mana, tetaplah di Dunia kita.